Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 metode penelitian akan mempresentasikan materi tentang mengidentifikasi sumber-sumber masalah penelitian kesehatan, di mana anggotanya itu ada Penny Kirsdianti Pembayun, Rahmi Febrianti Ani, Safitri, Saputra Darmawansyah, Sari Lestari, dan saya sendiri Setia Rano Ulfa, Sela Damayanti, Cynthia Siti Sarofah, dan yang terakhir ada Vigo Perdana Putra. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya mempersilahkan kepada presentator yang pertama, yaitu Vigo Perdana Putra. Kepada Vigo saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang data dari metode penelitian. Di sini data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data bisa berujuk suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa, ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk menilai lingkungan, objek, kejadian, ataupun suatu konsep. Data bisa merupakan jam kerja bagi karyawan perusahaan. Data ini kemudian perlu diproses dan diubah menjadi informasi. Jika jam kerja setiap karyawan kemudian dikalikan dengan nilai per jam, maka akan dihasilkan suatu nilai tertentu. Jika gambaran penghasilan setiap karyawan kemudian dijumlahkan, akan menghasilkan rekapitulasi gaji yang harus dibayar oleh perusahaan. Penggajian merupakan informasi bagi pemilik perusahaan. Informasi merupakan hasil proses dari data yang ada, atau bisa diartikan sebagai data yang mempunyai arti. Informasi akan membuka segala sesuatu yang belum diketahui. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang jenis-jenis data instrumen penelitian. Yang pertama itu ada data tes, pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengukuran inteligensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Yang kedua itu ada data kuesioner, pengumpulan data berbentuk pertanyaan yang akan diisi atau dijawab oleh responden. Yang ketiga itu ada data interview. Interview digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang, misalnya untuk mencari data tentang variabel latar belakang murid, orang tua, pendidikan, perhatian, sikap terhadap sesuatu. Nah, di sini ada observasi, yaitu mengadakan pengamatan secara langsung. Observasi dapat dilakukan dengan tes kuesioner, ragam gambar, dan rekam suara. Selanjutnya itu ada skala bertingkat rating atau ratings. Mengumpul data untuk memperoleh gambaran kuantitatif aspek-aspek tertentu dari suatu barang atau sifat-sifat seseorang dalam bentuk skala yang sifat ordinal. Selanjutnya ada dokumentasi, yaitu metode dokumentasi penelitian menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, dan sebagainya. Saya akan melanjutkan tentang metode observasi. Observasi adalah mengumpulkan data atau keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ke tempat yang akan diselidiki. Bagi peneliti profesional, observasi umumnya digunakan sebagai metode untuk mengumpulkan data atau untuk mencatat bukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Menurut Purnomo dan Nur Laili, mengungkapkan bahwa langkah-langkah penggunaan metode observasi secara umum meliputi yang pertama tahap perencanaan dan yang kedua tahap pelaksanaan. Nah, kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran observasi menurut Purnomo yaitu untuk kelebihannya pembelajaran observasi itu menyajikan media objek secara nyata tanpa manipulasi, terus pelaksanaannya itu lebih mudah dan juga lebih memotivasi dalam belajar. Untuk kekurangan pembelajaran observasi ini persiapannya lebih lama, memerlukan biaya dan tenaga yang lebih besar, dan juga objek yang diobservasi akan menjadi sangat kompleks ketika dikunjungi dan mengaburkan tujuan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sarofah. Saya akan menjelaskan tentang metode wawancara.
Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Seiring perkembangan teknologi, metode wawancara dapat pula dilakukan melalui media-media tertentu, misalnya telepon, email, dan Skype. Wawancara terbagi atas dua kategori, yakni wawancara terstruktur dan tidak struktur. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Di sini ada wawancara terstruktur. Dalam wawancara terstruktur, peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang hendak digali dari narasumber. Dan ada juga wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara bebas. Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan spesifik, namun hanya memuat poin-poin penting dari masalah yang ingin digali dari responden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia. Saya yang akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu tentang metode kuesioner dan pengukuran. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi pertanyaan tertulis kepada responden atau klien untuk dijawabnya. Dapat diberikan secara langsung atau melalui internet. Instrumen kuesioner harus diukur validitas dan reliabilitas datanya sehingga penelitian tersebut menghasilkan data yang valid dan reliable. Data yang valid yaitu hasil penelitian yang apabila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Misalnya, objek berwarna merah sedangkan data terkumpul memberikan warna lain, maka tidak valid atau tidak sesuai. Dan reliable. Reliable adalah jika hasil penelitian yang reliable itu dapat dipercaya, selalu konsisten dan tidak berubah-ubah. Misalnya, bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama pula. Saya Salada Damayanti akan melanjutkan presentasi berikutnya. Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian ini dengan menggunakan skala Likert 5 poin. Jawaban responden berupa pilihan dari 5 alternatif yang ada, yaitu sangat setuju 5 poin, setuju 4 poin, netral 3 poin, tidak setuju 2 poin, sangat tidak setuju 1 poin. Validitas berarti alat ukur dengan apa yang hendak diukur. Artinya, alat ukur yang digunakan dalam pengukuran dapat digunakan untuk pengukuran apa yang hendak diukur. Reliabilitas artinya memiliki sifat yang dapat dipercaya. Suatu alat ukur dikatakan memiliki reliabilitas apabila dipergunakan berkali-kali oleh peneliti yang sama atau oleh peneliti lain akan tetapi memberikan hasil yang sama. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.